Oke, selamat malam semua. Semoga semua pada kondisi sehat ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan seminar terkait dengan tugas akhir dari 3 orang temanmu yang berada jauh di sana di Timor Leste ya, 3 orang. Nanti akan mempresentasikan hasilnya. Nanti kita akan dengar bersama bagaimana hasil dari tugas akhir yang telah dikerjakan. Oke, nanti gantian saja secara paralel disampaikan teman-teman yang nanti sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Yang pertama adalah ada siapa tadi? Juliano, kemudian Julianus dan Jose ya. Nanti yang akan menyampaikan presentasinya. Masing-masing akan mempresentasikan sekitar 10-15 menit. Jadi paralel saja nanti gantian. Kemudian nanti diteruskan dengan diskusi dan tanya jawab ya kalau sudah selesai semua. Oke. Baik, pertama mungkin saya beri kesempatan ke Cak ada Julianus. Julianus, bisa kamu unmute? Mana Julianus? Posisinya belum ya? Atau yang sudah siap dulu, ya, sambil nunggu Julianus ya. Juliano dulu, Juliano. Bisa di-unmute dulu? Bisa di-unmute dulu? Oke. Bisa dengar suara saya ya, Juliano? Bisa, Pak. Oke, Juliano dulu ya. Oke, coba di share screen-nya, materi paparannya, biar teman-teman bisa melihat, kemudian dilanjutkan dengan presentasi ya. Oke, baik, Juliano, silahkan presentasikan 10-15 menit. Baik, selamat malam. Saya Juliano Maria Sagrasaka. Ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul analisis perilaku pemilihan angkutan taksi online berdasarkan struktur equation modeling atau SEM. Baik, pada pendahuluannya latar belakang dengan adanya transportasi online, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapat taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Di rumusan masalah, pada tugas akhir saya ini ingin mengidentifikasi dan menganalisis model perilaku pengguna taksi online berdasarkan SEM atau struktur equation modeling. Pada tujuan penelitian, saya ingin mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi masyarakat memilih menggunakan taksi online. Di poin kedua, ingin menganalisa model perilaku pengguna taksi online. Pada batasan masalah, data dari kuesioner pengisian kuesioner oleh responden. Penelitian hanya pada moda taksi online saja. Dan perilaku pemilihan moda berdasarkan kriteria yang ada. Pada metodologi penelitian, dilakukan studi pustaka dari referensi yang ada, baca dari jurnal, kemudian ditentukan tipe penelitiannya dengan tipe penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, dengan pendekatan kuantitatif atau dengan penentuan angka. Lokasinya di Kabupaten Yogyakarta. Pengumpulan data yang digunakan yang didapat ada pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian didapat data sekunder. Data sekunder merupakan populasi atau sampel. Sampel yang didapat ada 129 jumlah sampel. Diambil secara random pada pengguna angkutan taksi online. Kemudian pada analisis data, dari data yang didapat, kemudian diuji validitasnya dan reliabilitasnya atau kehandalannya. Kemudian diuji analisis model struktural
equation SEM. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti SEM, mungkin saya jelaskan. SEM, Structure Equation Modeling, adalah penggabungan antara dua konsep statistik, yaitu konsep analisis faktor yang masuk pada model pengukuran dan konsep regresi melalui model struktural. Di dalam model SEM ada dua jenis variabel, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Dalam SEM yang menjadi kunci perhatian adalah variabel laten, karena merupakan konsep abstrak sehingga tidak dapat diamati maupun diukur. Oleh karena itu, variabel laten membutuhkan sejumlah indikator yang disebut variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati atau diukur secara empiris atau dengan angka. Dari hasil yang selama pembagian kuesioner atau angket dan analisis yang dilakukan, didapat hasil saya sebagai berikut. Dari ada pemodelan SEM ada tiga jenis evaluasi yang dicari, yaitu uji kecocokan absolut, uji kecocokan inkremental, dan uji kecocokan parsimoni. Dari tiga evaluasi tersebut harus memenuhi minimal tiga dari setiap evaluasi. Untuk uji kecocokan absolut, ya dari data yang didapat, 3 memenuhi dan 1 tidak memenuhi. Untuk uji kecocokan inkremental, 4 memenuhi dan 1 tidak memenuhi. Dan untuk uji kecocokan parsimoni, ada 2 yang memenuhi dan 1 tidak terverifikasi atau tidak masuk kriteria pada parsimoninya tersebut. Nah, dari hasil yang itu kita dapat mendapatkan hasil bahwa hasil yang didapat sudah akurat, sehingga dapat kita lanjutkan pada analisisnya, analisis setiap variabel latennya. Variabel laten saya ada hubungan antara kemudahan dengan perceived value. Perceived value ada berpengaruh. Hubungan keamanan dengan perceived value tidak berpengaruh. Keandalan dan ekonomi berpengaruh, sedangkan kenyamanan tidak berpengaruh pada variabel yang indikator yang diinginkan. Jadi dari hasil analisis saya dapat disimpulkan ada 2 kesimpulan. Variabel yang berpengaruh terhadap variabel perceived value atau nilai keuntungan yaitu variabel kemudahan, karena memiliki pengaruh terhadap perceived value dengan nilai T terbesar 1,818. Kemudian diikuti safety, tidak memiliki pengaruh. Reliability atau keandalan memiliki pengaruh terhadap perceived value atau nilai keuntungan. Kenyamanan memiliki pengaruh, dan ekonomi yang memiliki pengaruh. Poin kedua, dari hasil analisis variabel yang memiliki hubungan terhadap perceived value atau nilai keuntungan yaitu antara kemudahan, reliability, keandalan, dan ekonomi. Sedangkan untuk keamanan dan kenyamanan memiliki hubungan dengan nilai keuntungan, tetapi hanya sedikit saja, karena nilainya tidak memenuhi kriteria atau T ukur yang ditentukan. Sekian, itu saja yang ingin saya sampaikan pada presentasi ini. Oke, sudah cukup, Juliano ya. Oke, ya. Tambahan dari saya nanti kalau pas di sidang tambahkan mungkin bagaimana cara memperoleh datanya plus flowchart metodologinya ya. Oh ya, Pak. Oke, selanjutnya ke siapa? Julianus bisa di unmute. Oke. Ini kalian dalam satu ruang apa ini? Julianus, kamu dalam satu ini, Pak? Dalam satu ruangan, Pak? Ya. Oh, ya, oke. Sekarang Julianus ya. Julianus mana? Bisa di-unmute dulu? Bisa di-unmute? Oke, sudah. Sekarang dicoba share screen-nya, Julianus.
Sambil saya sampaikan, nanti teman-teman yang akan menyampaikan pendapatnya bisa menggunakan raise hand ya. Biasanya ada di ikonnya itu ada di sebelah bawah kanan itu, bagian bawah sebelah kanan. Untuk raise hand dulu gitu, biar nanti kalian bisa naik ke atas listnya. Oke, silakan Julianus bisa di-share screen-nya. Gimana? Sudah berhasil? Gimana? Bisa? Langsung kan? Gimana? Bisa nggak share screen-nya? Juliano mungkin bisa dibantu. Oke, sudah kelihatan di saya. Oke ya, silahkan Julianus, segera saja. 10-15 menit ya. Oke, di-unmute lagi. Bisa di-unmute lagi. Kamu termute itu, mic-nya. Di-unmute. Oke, udah. Dicoba, Julianus. Suaramu dicoba. Ya, Pak. Nanti loket Pak. Gimana? Julianus sudah sampai Julianus. Pak Julianus lagi pakai ini apa? ID-nya Jose Maria, Pak. Oh, pakai Jose. Oh ya, oke. Sebentar. Iya, Pak. Pakai ID-nya Jose. Sebentar. Berarti aku harus Jose ya. Ke Jose ya. Oke, Jose, silakan di-unmute. Oke, sudah? Baik, selamat malam. Ya, oke, malam. Oke, silakan. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Julianus Febrano Des Miskita dengan nomor mahasiswa 1531009 akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Model Intensif Menggunakan Trans-Jogja Berdasarkan Theory of Planet Behavior. Langsung saja ke latar belakang. Theory of Planet Behavior digunakan sebagai landasan teori untuk melihat pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, persepsi kendali perilaku pada intensi menggunakan bus Trans-Jogja. Trans-Jogja adalah sebuah sistem transportasi bus cepat, murah, dan ber-AC di seputar kota Yogyakarta. Trans-Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan bus rapid transit atau BRT yang dicanangkan Departemen Perhubungan. Peranan transportasi perkotaan Trans-Jogja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Jumlah penduduknya banyak, berarti jumlah dan jenis kebutuhan banyak, seperti kegiatan ekonomi yang kompleks, standar kesehatan yang tinggi, dan mobilitas yang tinggi. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana karakteristik responden untuk variabel sikap, norma subjektif, persepsi kendali perilaku, dan intensi perilaku menggunakan jasa bus Trans-Jogja. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh variabel sikap terhadap variabel intensi perilaku menggunakan jasa bus Trans-Jogja. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh variabel norma subjektif terhadap variabel intensi perilaku menggunakan jasa bus Trans-Jogja. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh variabel persepsi kendali perilaku terhadap variabel intensi perilaku menggunakan jasa bus Trans-Jogja. Tujuan penelitian.
Yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik, sikap, norma subjektif, persepsi kendali perilaku, dan intensi perilaku menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Yang kedua, menganalisis dan mengkaji pengaruh tidak langsung sikap terhadap intensi perilaku menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Yang ketiga, menganalisis dan mengkaji pengaruh tidak langsung norma subjektif terhadap intensi perilaku menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Yang keempat, menganalisis dan mengkaji pengaruh langsung persepsi kendali perilaku terhadap intensi perilaku menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ranah penelitian Theory of Penit Behavior atau TPB dengan menguji ketiga konstruknya dalam memprediksi intensi menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penggunaan jasa Bus Trans Jogja. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian lanjutan khususnya yang terkait dengan intensi menggunakan jasa Bus Trans Jogja. Batasan masalah. Yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Malioboro dan Terminal Jombor. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada penumpang Trans Jogja di Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara atau kuesioner. Yang ketiga, moda transportasi yang diteliti hanyalah Bus Trans Jogja. Yang keempat, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Penit Behavior. Yang kelima, program komputer yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan analisis data adalah Excel, SPSS, dan IBM AMOS. Pada metodologi penelitian, rencana bank ngalir, yaitu mulai studi pustaka, baik dari buku-buku yang membahas tentang transportasi maupun pada jurnal dan penelitian tentang transportasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah didapatkan dari hasil survei lapangan, dan data sekunder yaitu jumlah populasi yang menggunakan Bus Trans Jogja. Terus analisis data itu dengan SEM atau Structural Equation Modeling, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Ini adalah model penelitian Structural Equation Model atau gambaran yang digunakan pada penelitian ini. Analisis dan pembahasan. Sini pada tabel 5.1 yaitu distribusi data responden berdasarkan jenis kelamin. Pada penelitian ini lebih banyak dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori responden dengan jenis pria diperoleh sebesar 45,7%, kategori responden dengan jenis kelamin wanita diperoleh sebesar 54,3%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden pada penelitian ini berjenis kelamin wanita dengan persentase 54,3%. Pada tabel 5.2 yaitu distribusi data responden berdasarkan usia responden. Di sini kita bisa lihat bahwa kategori responden dengan usia 16 sampai 20 tahun yaitu dengan persentase 50%, 21 sampai 25 yaitu 34,8%, 26 sampai 30 tahun itu 12,8%, ya 31 sampai 35 itu 1,8%, dan yang 35 di atas 35 yaitu 0,6%. Tabel 5.3 yaitu distribusi data responden berdasarkan jenis pekerjaan. Pada penelitian ini kategori dengan responden pekerjaan itu pelajar diperoleh sebesar 33,5%, mahasiswa diperoleh sebesar 31,7%, pegawai negeri yaitu 3,7%, pegawai swasta itu 17,7%, TNI 0,6%, wirausaha 4,3%.
Pada tabel 5.4 itu estimasi muatan dan nilai uji tes yang sesuai. Di sini ada indikator, itu hubungan antara variabel-variabel. Yang pertama variabel sikap atau disingkat ATT ke variabel intensif perilaku. Itu kita bisa bilang bahwa dapat pengaruh karena hasilnya lebih kecil, probabilitasnya lebih kecil dari 0,05%. Persepsi kendali perilaku ke intensif perilaku itu tidak terpengaruh karena hasil probabilitas P-nya itu 0,059 atau lebih di atas, lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, nomor subjektif. Hubungan antara variabel nomor subjektif ke intensif perilaku itu terdapat berpengaruh karena nilai probabilitas P-nya lebih kecil dari 0,05. Pada tabel 5.5 yaitu uji kecocokan dengan 3 jenis ukuran, yaitu absolute fit measure, incremental, parsimonious fit measure. Pada 5 jenis uji kecocokan ini semuanya cocok karena dengan kategori yang ada. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sikap terhadap perilaku terhadap intensi perilaku. Yang kedua, terdapat pengaruh antara variabel norma subjektif terhadap intensi perilaku. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara variabel persepsi kendali perilaku terhadap intensi perilaku. Yang keempat, tidak terdapat pengaruh langsung variabel persepsi kendali perilaku terhadap intensi perilaku. Berdasarkan hasil kesimpulan dan permasalahan di lapangan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya pernyataan yang digunakan lebih banyak lagi, sehingga konstruk atau indikator dari variabel yang ada dapat diperoleh nilai reliabilitas yang tinggi atau mendekati 0,9. Yang kedua, metode pengajian intensi menggunakan Trans-Jogja dengan konsep Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk pengajian penggunaan transportasi umum, tentunya setelah dilakukan penyesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Julianus. Selanjutnya siapa? Jose? Jose connect sendiri atau gimana? Oh, Jose pakai ini lagi, oke. Silakan Jose. Ini kayaknya sama semua ya? Sam pakai Sam semua ya? Enggak, Pak. Kalau aku pakai analisis deskriptif, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Wow. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di seminar berikut kali ini. Perkenalkan, nama saya Jose Maria de Jesus Maya Suarez dengan nomor mahasiswa 16310167 yang sekarang ini melakukan seminar tugas akhir dengan judul Studi Karakteristik Sosiodemografi dan Pola Perjalanan Penumpang Rutin Angkutan Umum Perkotaan. Lanjut ke latar belakang judul ini, Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang di mana setiap pertumbuhan penduduk, di mana setiap tahun mengalami pertumbuhan penduduk dikarenakan Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata karena dari berbagai aspek masyarakat atau orang-orang di kota lain selalu datang untuk mengunjungi kota Yogyakarta. Dan sekarang titik permasalahannya di mana Trans Jogja adalah salah satu basis dari angkutan umum massal yang ada di Yogyakarta.
Dikarenakan berbagai orang dengan karakteristik yang sangat banyak, maka saya berinisiatif untuk mengambil judul karakteristik sosiodemografi dan pola perjalanan penumpang angkutan umum perkotaan. Lanjut ke rumusan masalah. Penelitian ini mengidentifikasi seberapa besar frekuensi karakteristik sosiodemografi dan pola perjalanan penumpang routing angkutan umum perkotaan. Yang kedua, penelitian ini mengidentifikasi karakteristik sosiodemografi apa saja yang mempengaruhi pola perjalanan penumpang routing angkutan umum perkotaan Trans Jogja. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengidentifikasi besarnya frekuensi karakteristik sosiodemografi dan pola perjalanan penumpang routing angkutan umum perkotaan, khususnya Trans Jogja. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh karakteristik sosiodemografi terhadap pola perjalanan penumpang routing angkutan umum perkotaan. Metodologi penelitian. Tahap penelitian bisa dilihat dari bagang alir ini, di mana yang pertama, studi literatur mengumpulkan beberapa buku dan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Membuat ringkasan dari jurnal-jurnal tersebut sehingga dapat menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, termasuk jenis pertanyaan pada kuesioner penelitian dan jumlah responden. Tahap persiapan adalah yang pertama penentuan jenis moda, di mana pada kesempatan kali ini saya lebih mengkhususkan untuk meneliti pada transportasi massal Trans Jogja. Yang kedua, penentuan jumlah responden di mana sampel yang saya tentukan adalah 100 orang. Pengumpulan data, yang pertama, prasurvei. Prasurvei yaitu membagikan kuesioner untuk uji coba, survei pendahuluan. Yang kedua, survei di mana pengisian kuesioner yang dilakukan atau disebarkan sebanyak 100 orang. Ketika data sudah lengkap, maka analisis data kuesioner dilakukan dengan program SPSS. Variabel dan indikator penelitian. Variabel dari indikator penelitian karakteristik sosiodemografi penumpang yang diambil adalah dari karakteristik sosiodemografi penumpang, jenis kelamin, usia, status perkawinan, status tempat tinggal, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan per bulan, jumlah kendaraan pribadi, pemakaian kendaraan pribadi, jumlah anggota keluarga. Sedangkan untuk pola perjalanan penumpang rutin, indikatornya adalah variabel atau indikatornya adalah frekuensi penggunaan Trans Jogja dalam seminggu, alasan menggunakan Trans Jogja, frekuensi transit dalam satu kali perjalanan, asal perjalanan, maksud atau tujuan perjalanan, akses dari asal ke halte, akses dari halte ke tujuan, jarak dari asal ke halte, jarak dari halte ke tempat tujuan, waktu penggunaan, jarak tempuh, waktu tunggu di dalam halte, waktu perjalanan selama berada di dalam bus Trans Jogja, moda routing, kinerja angkutan umum. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Responden adalah pengguna atau penumpang Trans Jogja. Jumlah sampel 100 responden yang diambil secara random. Analisis data menggunakan program SPSS dengan metode statistik deskriptif frekuensi dan cross-step. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan dari analisis deskriptif frekuensi. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar
Loaded. Tes. Siap. Siap. Juliano, kenapa masalahnya itu si Jose? Juliano? Ya Pak, lowbat Pak, lagi reconnect Pak. Oh, gitu. Lowbat. Oh, lowbat tiba-tiba mati gitu. Iya, tiba-tiba mati. Oh. Ini lagi reconnect Pak. Oh ya, oke. Oke, sudah kayaknya. Sudah bisa connect. Sudah. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Gimana? Oh, belum ini. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, suara ya, belum. Silakan suaranya di unmute dulu. Tes. Oke, sudah. Ya. Oke, lanjut. Analisis dan pembahasan. Analisis deskriptif frekuensi. Indikator jenis kelamin dan frekuensi penggunaan Trans Jogja. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi, berdasarkan analisis deskriptif dari karakteristik sosiodemografi yang diambil dari indikator jenis kelamin, sebagian besar penumpang Trans Jogja adalah wanita dengan jumlah frekuensi 53 orang dengan valid persen 53%. Sedangkan untuk pria 47 orang dengan valid persen 47%. Untuk frekuensi penggunaan Trans Jogja, sebagian besar melakukan atau menggunakan jasa bis Trans Jogja dalam seminggu kurang dari 2 kali sebanyak 78 orang dan valid persennya 78%. 3 sampai 5 kali dalam seminggu sebanyak 13 orang dengan valid persen 13%. 6 sampai 8 kali dalam seminggu 6 orang
9 sampai 12 kali dalam seminggu hanya 1 orang, 12 sampai 14 kali dalam seminggu hanya 2 orang yang menggunakan jasa bus Trans Jogja. Analisis deskriptif cross-tab, indikator jenis kelamin terhadap asal, maksud, dan waktu penggunaan Trans Jogja. Cross-tab merupakan tampilan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain yang ditentukan dengan nilai chi-square dan nilai asumsi dengan tingkat keyakinan tertentu 95%. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, artinya ada 2 korelasi antara 2 indikator dan sebaliknya. Berikut ini adalah tabel dari hasil analisis deskriptif cross-tab, di mana KSD1 adalah karakteristik sosiodemografi jenis kelamin, berpengaruh terhadap PP4 pola perjalanan. Pola perjalanan, di mana person chi-square-nya p-value 17,906 dengan degree freedom atau derajat bebas 8, asumsinya 0,022, chi-square tabel 5%, p-tabelnya yang diambil dari tabel 15,07. Jadi, dikarenakan p-value-nya lebih besar dari p-tabel, maka karakteristik sosiodemografi jenis kelamin berpengaruh. Dari gambar 5.1 analisis cross-tab indikator KSD1 terhadap PP4, PP5, dan PP10. Berdasarkan gambar 5.1 di atas, diketahui bahwa indikator jenis kelamin responden KSD1 yang merupakan variabel penyebab berpengaruh terhadap indikator pola perjalanan PP4, PP5, dan PP10 yang merupakan variabel akibat. Hal ini ditujukan dengan nilai p-value indikator KSD1 PP4 sebesar 17,906 lebih besar dari p-tabel sebesar 15,507 dan nilai asumsinya sama dengan 0,022 lebih kecil dari 0,005. Selanjutnya nilai p-value indikator KSD1 terhadap PP5 sebesar 14,976 lebih besar dari p-tabel sebesar 14,067 dan nilai asumsinya adalah 0,036 lebih kecil dari 0,005. Berikut nilai p-value indikator KSD1 terhadap pola perjalanan atau PP10 sebesar 20,097 lebih besar dari p-tabel sebesar 16,918 dan nilai asumsinya 0,036 lebih kecil dari 0,005. Syarat yang sama juga berlaku untuk pengujian indikator-indikator yang lainnya. Berikut ini adalah hasil analisis cross-tab indikator yang berpengaruh. Jenis kelamin terhadap asal perjalanan atau PP4, di mana jenis kelamin wanita mengawali perjalanan dari rumah atau kos sebanyak 26 orang, sedangkan untuk pria mengawali perjalanan dari rumah atau kos sebanyak 32 orang. Untuk jenis kelamin wanita yang mengawali perjalanan dari kantor sebanyak 2 orang dengan jenis kelamin wanita, sedangkan pria hanya 1 orang. Untuk sekolah atau kampus 7 orang, sedangkan untuk pria yang mengawali perjalanan dari
Sekolah ke kampus tidak ada. Untuk asal perjalanan dari rumah sakit atau klinik dari berjenis kelamin wanita tidak ada, sedangkan pria yang mengawali perjalanan dari rumah sakit atau klinik hanya 1 orang. Berikut ini bisa dilihat di mana weighting atau jenis kelamin 49,1%. 49,1% adalah itu hasilnya didapat dari 26 orang dibagi 53 dikali 100, maka hasilnya adalah 49,1. Sedangkan untuk dengan asal perjalanannya 26 orang dibagi 58 orang total dari jenis kelamin pria dan wanita. 26 dibagi 58 dikali 100, maka hasilnya adalah 44,8. Sedangkan 26% adalah hasil dari total penumpang berjenis kelamin wanita yang mengawali perjalanan dari rumah atau kos. Berikut ini jenis kelamin terhadap maksud perjalanan, penjelasannya sama. Dan jenis kelamin terhadap waktu penggunaan Trans Jogja juga hasilnya sama. Untuk penjelasannya sama, walaupun hasilnya beda. Kesimpulan, karakteristik sosiodemografi penumpang dan pola perjalanan. Dari hasil identifikasi frekuensi pada karakteristik sosiodemografi, sebagian besar penumpang adalah 53% dengan jenis kelamin wanita dan jenis kelamin perempuan, 99% dengan usia 18 tahun, 73% dengan status perkawinan belum menikah, 53% dengan status tempat tinggal di Yogyakarta, hidup sendiri atau kos, 65% dengan pendidikan terakhir SMA atau SMK, 29% dengan pendapatan per bulan 1-2 juta, 42% dengan jenis kelamin, dengan 42% dengan jenis pekerjaan mahasiswa, 44% dengan jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki di Yogyakarta, motor 1 unit, 37% dengan pemakaian kendaraan pribadi bagi yang memiliki sendiri, dan 31% dengan jumlah anggota keluarga yang ada di Yogyakarta, 4 orang. Dari hasil identifikasi frekuensi pada pola perjalanan penumpang Trans Jogja, sebagian besar penumpang adalah 78% dengan frekuensi penggunaan Trans Jogja kurang dari 2 kali, 60% dengan alasan menggunakan Trans Jogja karena murah, 50% dengan transit atau pindah rute perjalanan dalam sekali perjalanan, 58% dengan asal perjalanan dari rumah atau kos, 28% dengan maksud perjalanan wisata atau tempat hiburan, 70% dengan akses dari tempat asal ke halte naik jalan kaki, 79% dengan akses dari halte turun ke tujuan jalan kaki, 44% dengan jarak ke halte naik kurang dari 200 meter, 54% dengan jarak dari halte turun ke tempat tujuan kurang dari 200 meter, 29% dengan waktu penggunaan Trans Jogja sore hari, 20% dengan jarak tempuh dalam 1 kali perjalanan kurang lebih 5 km, 34% dengan waktu tunggu di dalam halte kurang lebih 10 menit, 24% dengan waktu perjalanan kurang lebih 20 menit, 49% dengan moda rutin sebelum adanya Trans Jogja, yakni motor. Dari hasil analisis cross-step,
didapat kesimpulan bahwa karakteristik sosiodemografi dan pola perjalanan penumpang rutin Trans Jogja saling memiliki pengaruh antara setiap variabelnya, tetapi ada beberapa indikator-indikator yang tidak memiliki pengaruh antara karakteristik sosiodemografi dan pola perjalanan penumpang rutin Trans Jogja. Saran yang pertama, diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah variabel dan responden yang lebih banyak untuk memperoleh hasil yang lebih detail. 2, diharapkan kekurangan pada penelitian ini dapat menjadi perbaikan pada penelitian selanjutnya, khususnya pertanyaan dari indikator-indikator dalam kuesioner penelitian. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Jose. Di stop screen-nya. Share screen-nya di stop dulu. Oke ya, secara umum saya sampaikan bahwa yang pertama mungkin untuk Jose, nanti karena kamu itu terkait dengan penelitian deskriptif, untuk presentasinya mungkin kamu lebih baik menggunakan banyak grafik-grafik gitu ya. Jadi biar terlihat orang kalau membaca tulisan itu kan jauh lebih sulit daripada membaca grafik-grafik. Mungkin kamu bisa mencontoh di Juliano itu tadi, presentasinya menurut saya gitu saja, sederhana saja, jangan terlalu rumit, jangan terlalu banyak yang tulisan ya. Oh ya, baik Pak. Oke, termasuk ya, tadi Julianus juga gitu ya. Oke, secara umum itulah. Kemudian yang lain mungkin nanti bisa kita diskusikan pada waktu sidang ya. Oke. Kemudian baik, coba saya memberi kesempatan ke teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ngantuk nih. Ya. Di Timor Leste udah jam berapa ini? Setengah 11. Terus jam berapa? Setengah 11, Pak. Oh, setengah 11. Oh, setengah 11, Pak. Berarti waktunya tidur ya? Waktunya tidur ya? Atau belum? Kamu berkumpul di satu tempat itu, bertiga itu? Ya. Iya, Pak. Makanya ini di samping jaraknya jauh-jauh itu. Jaraknya jauh-jauh. Iya. Oh, ya oke lah. Jaraknya satu meja, Pak. Oh, jarak satu meja. Oh, ya oke. Iya, dalam satu meja. Oh ya, oke. Ya, kira-kira dari saya itu. Kemudian kalau ada teman-teman silahkan yang mau bertanya menggunakan raise hand. Oh, karena udah ngantuk ini ya kayaknya. Oke lah, kalau gitu saya coba saya sampaikan dulu ini bahwa di sini telah hadir 24 orang ya yang seminar. Jadi alhamdulillah nih kita bisa seminar secara online. Ini pembicaranya dari Timor Leste ya. Kemudian kita yang mendengar juga bisa dari mana saja. Jadi sebenarnya penggunaan media ini justru menguntungkan ya, karena dengan ruang yang hanya seukuran kertas A4 ini kita bisa bertemu dengan 25 orang. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya pikir saya cukupkan aja ya seminar pada malam hari ini. Seminar ini saya rekam, nanti akan saya coba upload ke YouTube, saya sharekan ke teman-teman yang mau lihat kira-kira seminarnya seperti apa. Selanjutnya untuk Jose, Juliano, dan Julianus, mungkin nanti kamu bisa segera urus untuk sidang ya. Saya pikir nanti sidangnya pasti secara online karena kalian sekarang berada di Timor Leste. Nanti nggak tahu lah, coba di-set dengan pengajaran bagaimana sidangnya seperti apa mekanismenya. Gitu ya. Oke, mari kalian unmute semua. Saya sudah membolehkan kalian untuk meng-unmute semua yang hadir di sini. Silahkan di-unmute semua, kemudian tampakkan muka-muka kalian dulu sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silahkan yang hadir, saya minta untuk menampakkan mukanya semua dulu. Oke ya, biar kelihatan semua ya. Biar kelihatan terekam semua mukanya. Ada yang muka tidur, ada yang muka ngantuk kan gitu. Ya. Oke, yang lain Mulina bisa? Mulina. Nah, Mulina itu siapa Mulina? Ya, silakan kalau mau difoto dulu ya, Julianus kalau mau memfoto screen-nya dulu ini biar kelihatan dulu teman-temanmu semua. Ya, yang bisa silakan tampilkan wajah kalian, wajah ngantuk-ngantuknya. Wajah ngantuk. Ya, ini di Timor Leste udah jam 11 nih, udah mau jam 11 kan? Iya, setengah 12. Setengah 12, oke. Halo. Luar biasa ya, seminar di tengah malam di Timor Leste. Tes.
Oke ya, sekarang kita kasih aplaus ke mereka bertiga ya. Terima kasih teman-teman ya. Oke ya, selamat ya. Selanjutnya diurus ya sidangnya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian telah bersedia hadir pada malam ini untuk mendengarkan teman kalian mempresentasikan hasil tugas akhirnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Oke. Oke, terima kasih dari saya. Saya cukupkan ya. Saya end meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.